Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Siti Fitriatus Saada, NIM 123002122 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini adalah praktikum ke-7 saya di mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Dosen pengampu saya Ibu Ima Kurniastuti STMT dan dosen penanggung jawab mata kuliah Ibu Lailatul Rizki SST MPH. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan denyut nadi. Detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari. Sebelum kamu mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari, baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengkonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini mengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya denyut nadi basal, yaitu denyut nadi bangun tidur; denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas; denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi pada saat aktivitas berlangsung; denyut nadi pemulihan, yaitu denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 detik dan dikalikan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detak per 15 detik. Kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui denyut jantung 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memiliki durasi 10 detik namun dikalikan 6. 20 detik kali 3 sehingga 30 detik kali 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversinya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik untuk target heart rate atau THR didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate HR maksimal. Zona latihan aerobik berkisar pada persentase 60 hingga 80% dari HR maksimal. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HR maksimal. Metode Carnot-Venn maksimum heart rate atau HR maksimal adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan
tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah HR maksimal sama dengan 220 umur laki-laki. HR maksimal dikurangi umur wanita. HR maksimal sama dengan 220 min setengah umur pada obesitas. Metode Carnot-Venn. Target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana jantung dan paru-paru mendapat manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Step yang pertama, hitung denyut jantung maksimal Anda. Kurangkan umur Anda dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HR max. Anda sebagai contoh 220 HR max terus dikurangi umur Anda, misalkan 19, yaitu 201. Step yang kedua, periksa denyut jantung saat istirahat RHR. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik yang mengalikannya dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut nadi per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0, sehingga rata denyutan jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata denyut jantung saat istirahat atau RHR. Step yang ketiga, hitunglah cadangan denyut jantung. Kurangkan RHR dari HR maksimal. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung. HR maksimal reverse. Sebagai contoh, jika HR maksimal adalah 201 dan RHR adalah 87, hitunglah dengan cara demikian, yaitu 201 dikurangi 81, hasilnya 120. Step keempat, hitunglah batas atas dan bawah dari THR. Untuk batas atas, Anda dapat menggunakan 80% dari HR max reverse dengan cara mengalihkannya dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 120 kali 0,8 ditambah 81 itu RHR sama dengan 177. Untuk batas bawah, Anda dapat menggunakan 60% dari HR max reverse dengan cara mengalihkan dengan 0,6 lalu menambahkan RHR. Hasilnya sebagai contoh, 120 dikali 60 ditambah 81 hasilnya 153. Step yang kelima, tambahkan batas atas dari bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Sebagai contoh, 177 ditambah 153 dibagi 2 sama dengan 165. Hubungan antara denyut jantung dan aktivitas dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiogram atau EKG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh dan dilewati oleh arteri radialis.
memakai stopwatch dalam melalui perhitungan waktu dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30 ataupun 60 detik. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan hambatan denyut nadi jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitung repetis atau kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan sehat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR maksimal. HR maksimal merupakan batas kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memacu denyut jantung, dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR maksimal, maka sebaiknya segera istirahat, karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor oleh ECG. Baik, sekian dari saya, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.